Baik pemirsa, pada siang hari ini kami kedatangan dua tamu spesial yang akan mendebatkan masalah pada hari ini. Untuk pemulaian acara saya berikan kepada host kita, Atikur Rahma. Baik, selamat datang pemirsa di acara Mata Hati pada hari ini. Saya kedatangan dua tamu spesial. Yang pertama Mas Irfan Saya sebagai kontra. dan Mbak Dea. Saya sebagai pro. Dan pada hari ini kita akan mendapatkan salah satu topik yang hangat untuk hari ini. Topik yang kita bahas pada siang hari ini yaitu tentang penjual belian informasi pribadi di internet. Dan sebelum memulai debat, saya ingin bertanya dulu nih kepada dua narasumber kita. Apa sih informasi pribadi di internet itu dan kok bisa berharga banget sampai banyak yang mau jual belinya? Mungkin saya boleh. Oke. Menurut saya, informasi pribadi adalah suatu hal yang kita pakai untuk mengakses salah satu platform ataupun layanan. Contohnya saja seperti nama, nomor telepon, email, dan tanggal lahir dan semacamnya begitu. Lalu tadi ada pertanyaan, apakah sangat berharga? Iya, kok bisa Oke. jadi mau orang jual beli? Menurut saya itu sangat berharga karena dengan data informasi pribadi ini para perusahaan akan dapat melakukan suatu bisnis lagi gitu. Oh, jadinya menurut Anda adanya penjualan informasi ini nih memiliki sebuah nilai Ya. untuk sebuah opportunity atau kesempatan Betul. berbisnis. Dan untuk Mas Irfan apa menurut Anda? Karena menurut saya, suatu privasi menurut saya yaitu suatu data yang sangat dijaga dan sangat bahaya jika disebarkan, dan salah satu syarat untuk membuat akun adalah mengisi data tersebut. Oke, dari dua sisi pihak adanya sebuah kesamaan mengenai untuk membuat akses dalam internet. Dan ada topik lagi yang dibawa oleh Mas Irfan mengenai privasi. Dan privasi ini nih kenapa harus prioritaskan sih dalam penggunaan internet? Karena menurut saya, suatu privasi menurut saya yaitu suatu data yang sangat dijaga dan sangat bahaya jika disebarkan, dan salah satu syarat untuk membuat akun adalah mengisi data tersebut. Oke, dan dari kesimpulannya privasi ini nih untuk menjamin sebuah keamanan kita browsing di internet begitu. Iya. Oke, selanjutnya kan kita sudah tahu informasi pribadi ini apa berupa data yang tidak bisa kita lihat. Dan masalahnya karena datanya nggak bisa dilihat ini, bagaimana sih terjadinya perjual belian data ini? Kayak bagaimana bentuknya? Silahkan Mbak Dea. Oke. Menurut saya bentuk-bentuk penjualan data informasi pribadi itu misalnya nih di awal saat kita ingin mengakses suatu platform atau layanan, tadi kan kita syaratnya itu seperti yang Mas Irfan bilang, kita akan mengisi suatu informasi pribadi. Setelah kita mengisi suatu informasi pribadi tersebut, perusahaan akan menerima informasi itu kan. Nah, lalu perusahaan tersebut akan menjual ke salah satu agen bisnis yang memiliki bisnis penjualan produk atau gimana, yang akan memunculkan suatu iklan pada platform tersebut. Itu salah satu bentuk sih menurut saya. Oke, menurutnya Mas Irfan bagaimana penjual beliannya? Menurut saya seperti contohnya pengambilan uang secara besar-besaran, seperti membobol rekening keuangan dari pihak pelaku. Ada juga penyalahgunaan data untuk kriminalitas seperti pinjol ilegal yang dilakukan orang lain yang berpura-pura sebagai pemilik data tersebut. Oke, dari kedua argumen Anda saya mendapatkan satu hal. Dan untuk sisi Mbak Dea di sini menggambarkannya sebagai adanya persetujuan untuk iklan, untuk Ya. sebuah opportunity atau kesempatan bisnis. Namun kebalikannya untuk di bagian Mas Irfan menggambarkan kasus ini langsung adanya sebuah tindak kriminal. Dan saya tidak bisa pahami itu tadi karena adanya harga atau sebuah bisa dianggap berharga sekali informasi pribadi ini, ya tentu saja orang bakalan bisa menjadi terpancing untuk mendapatkan data tersebut, bisa jadi tindakan kriminal atau bagaimana. Dan menyambung dengan topik tindak kriminal ini, apakah ada hukum atau regulasi tentang penjual belian data pribadi? Tentu saja ada. Contohnya saja saat kita, ya ada tadi kan, tetapi walaupun ada hukumnya tersebut, setelah kita memberikan informasi tersebut, otomatis kita setuju kan, setuju dengan apapun yang akan terjadi. Dan di dalam platform tersebut juga ada sudah privasi polisi, yang artinya dalam perusahaan tersebut ada regulasi gitu. Oke.
Untuk masih bagaimana hukumnya di Indonesia ini tentang penjual belian hukumnya? Tentu saja terdapat banyak hukum, terdapat seperti contohnya itu, setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu untuk menggunakan diri atau orang lain yang dapat merugikan pihak lain dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 6 miliar. Dan juga terdapat UU ITE dan perubahannya dalam pasal 26 ayat 1 UU 2016 mengatur penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi. Seorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Terdapat ayat 2 berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 2 dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 20 miliar. Oke, yang saya dapatkan dari kedua sisi sekarang untuk bagian Mbak Dea adanya sisi kayak setuju-setujuan aja Iya gini dong. untuk memberikannya Iya. dan untuk kenyamanan sendiri. Dan sedangkan Mas Irfan ini saya sangat salut karena adanya polisi-polisi atau sebuah kebijakan-kebijakan untuk menentukan atau menjamin keamanan dalam menggunakan internet. Tetapi menurut saya walaupun ada hukum yang disebutkan oleh Mas Irfan tersebut, penjualan data informasi ini tidak salah dan tidak melanggar hukum. Karena kan tadi setelah kita memberikan informasi tersebut kepada platform itu, otomatis kita setuju kan? Berarti kan tidak ada yang dilanggar, entah apapun yang terjadi gitu. Begitu. Tapi apakah Anda bisa menjamin keamanannya untuk sisi perusahaan? Kan tadi di dalam perusahaan tersebut sudah ada privasi polisi, yang artinya sudah ada regulasi gitu. Otomatis kan ada jaminan juga gitu. Dan perusahaan tidak mungkin dong asal-asalan dalam penjualan pribadi tersebut. Pasti mereka akan mempertimbangkan banyak hal, mana yang akan dijual, mana yang tidak, dan bagaimana resikonya begitu. Oke. Yang saya dapatkan untuk bagian sisi Mbak Dea ini sangat memprioritaskan kenyamanan dan kemudahan dalam akses Benar, internet ya. dan membuka sebuah peluang-peluang untuk menyamankan kita menggunakan internet. Betul. Sedangkan untuk Mas Irfan ini lebih menitik beratkan mengenai resiko-resiko keamanan yang ditimbulkan dari penjual belian data pribadi tersebut dan juga adanya hukum-hukum untuk menjamin keamanan seseorang. Dan untuk hasil dari perdebatan kali ini Anda yang menentukan. Jika Anda sudah menyaksikan sampai dari mulai awal sampai sekarang, tolong berikan pendapat Anda siapakah yang memenangkan debat pada hari ini. Itu saja dari Mata Hati. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.